kan? Ya. Kenalin, iki aku, Bundu si pengusaha kaya raya. Emang yo, usaha nggak akan mengkhianati hasil. Agenda kita hari ini apa aja nih? Agenda kita hari ini cukup padat nih Pak. Tapi sekarang kita mau survei ke UMKM dulu ini. Ini UMKM-nya dia UMKM inovasi dari bahan kentang dan juga stroberi. Kalau gitu kita langsung ke sana aja. Iya. Nanti bila perlu kita bisa beli semuanya. Baik. Ya. Nah, iki di sebelahku namanya Teh Febi, asisten yang mengatur jadwal-jadwal aku lur. Walah, susah juga jadi pengusaha. Jadwalku padet. Katanya sih, jadwal pertamaku hari ini mengunjungi UMKM inovasi kentang stroberi lur. Weleh, penasaran aku. Nah, iki udah sampai. Langsung aja lah, tak cari tahu. Selamat pagi. Pagi, ya. Selamat pagi Bu. Iya pagi Pak. Perkenalkan saya Gundul. Oh ya Pak Pak Gundul. Gundul kenalin ini Bu Novi. Ya. Iya. Ini Bu, saya tertarik untuk inovasi makanan di sini. Ternyata lur, iki tuh UMKM si Cemplon. Di sini Bu Novi menginovasikan buah stroberi dengan keripik kentang lur, sehingga menghasilkan rasa keripik yang nyentrik. Nah, sebelum diolah untuk menghasilkan kudapan yang berkualitas, harus melalui proses yang cukup panjang. Pertama-tama, jelas pemilihan kentangnya lur. Kentang yang digunakan adalah kentang Dieng. Kentang ini memang memiliki karakteristik kentang unggulan. Buahnya besar, dagingnya legit dan gurih. Jelas cocok banget dijadikan berbagai olahan, termasuk keripik. Setelah sampai dari pengiriman, kentang dibersihkan dan dikupas terlebih dahulu. Lalu setelah itu diiris dan dibersihkan kembali. Jadi proses pembersihannya pun gak cuma satu kali loh lur, melainkan 3 kali pembersihan. Bisa-bisa glowing tuh kentang lur, kayak wajahmu. Sampai kulitnya aja diolah kembali. Iya, jadi nggak ada bahan yang tersisa ya, Jadi Pak? saya ingat masa lalu saya dulu, saya juga sering menginovasi. Mungkin kita bisa lanjut ke dalam ya Bu ya? Oh iya, Untuk boleh. lihat proses Boleh, selanjutnya, Pak. Setelah dibersihkan, kentang lalu digoreng hingga kuning keemasan. Pokoknya sampai kriuk-kriuk nyes. Minyak yang digunakan juga bukan minyak sembarangan loh lur. Minyak yang dipakai sudah merupakan minyak yang melalui beberapa kali penyaringan. Jadi terjamin deh kesehatannya. Jadi ini ya Bu ya tempat produksi. Iya betul. Ini bagus banget nih packagingnya. Iya Ini betul. isinya seperti apa nih Bu? Seperti ini Mas. Jadi kita yang sudah digoreng sebentar aja, kemudian kita olesin sama selai stroberi asli nih dari buah segar. Baru kita masuk ke pengopenan gitu. Wah, ini berarti sudah inovasi mix antara kentang dan stroberi ya? Iya betul banget. Yang pertama di Indonesia. Menarik banget nih. Weleh, bener-bener very interesting lur. Keren banget. Setelah kentangnya digoreng, kentang lalu dipadukan dengan selai stroberi yang punya cita rasa manis. Jadi perpaduan gurih dan sweet lur. Baru setelah itu dipanggang hingga kentang kering dan menyerap rasa dari selai stroberi. Pasti yang kayak gini bakal laku banget di pasaran. Selain unik, rasanya juga jos gandos. Sebagai pengusaha, aku melihat prospek yang bagus banget nih lur. Bu, kalau gitu UMKM-nya saya beli semua ya Bu ya. Pep, tolong nanti dibuat invoice-nya ya.
Baik. Jadi saya mau buat maju cemplon ini supaya dia lebih pasarnya lebih luas lagi. Saya juga mau inovasi lagi, nggak cuma kentang stroberi, tapi saya mau bikin inovasi nanti waffle kentang stroberi, Bu. Wah, emang bisa, Pak? Bisa lah, apa yang nggak bisa diinovasi makanan buat si Gundul ini. Itu masa lalu saya sudah buat inovasi-inovasi ribuan masakan. Wah, iya, oke, baik. Saya akan coba buat inovasi di sini ya, Bu, untuk sampelnya ya. Baik, baik, Mas. Sebagai rajanya inovasi, aku juga nggak mau kalah, Lur. Dari bahan-bahan yang ada di sini, akan kuolah kembali jadi kudapan yang nggak kalah enak. Maksudnya, aku mau memotivasi masyarakat supaya bisa lebih kreatif mengolah bahan-bahan yang ada. Bu, boleh saya minta kentangnya yang masih mentah, yang sudah dipotong? Iya, Oh ya. Nah, kudapan yang mau aku buat kali ini namanya loli waffle. Cara buatnya, kocok telur dengan gula pasir hingga adonan berbusa. Lalu, tambahkan ragi, garam, serta baking soda. Kocok kembali. Setelah itu, tambahkan tepung terigu dan aduk perlahan. Jika sudah tercampur rata, tuangkan susu cair segar. Ingat, jangan dingin ya, Lur. Kudu suhu ruang agar ragi aktif dengan sempurna. Oh iya, jangan lupa tambahkan mentega cair ya, Lur. Sambil aku meratakan adonan, Bu Novi menyiapkan kentang. Dipotong tipis-tipis seperti korek api ya, Lur. Kalau sudah, tambahkan kentang ke dalam adonan. Oh iya, seperti biasa, Lur. Hidangan buatanku nggak asik kalau nggak colorful alias warna-warni. Makanya tak kasih pewarna hijau dan kuning biar makin gonjreng mak jreng. Feby, minta tolong ini diolesin mentega dan sekalian dipanggang ya. Oke, baik, Pak. Nah, ini tinggal manasin aja sih. Ya. Setelah wajan panas, tuangkan adonan ke atas wajan. Takarannya harus pas ya, Lur, agar tidak luber dan bentuknya tetap wapi. Gunakan api sedang ya, biar nggak gosong dong. Kalau sudah matang, tusuk dengan stik es krim. Nah, ini dia hasilnya, Lur. Cantik toh? Apalagi kalau diberikan olesan krim dan selai stroberi dari perusahaan baru aku iki. Makin maknyos. Sebagai tester, aku mau minta karyawan-karyawan aku mencoba hasil masakanku. Dijamin ketagihan deh. Ini Pak, sudah jadi loli waffle-nya. Bagus kan? Dari bentukannya juga keren. Nah, ini baru inovasi. Jadi orang yang lihat pun dia akan tertarik. Bu, ayo Bu, sini. Nah, ini Bu, loli waffle kentang stroberinya. Yuk, mari cicipin. Yuk. Yuk. Weleh, rasanya yummy banget, Lur. Lembutnya waffle berpadu dengan tekstur kentang yang creamy. Meski cuma dipotong-potong, tapi berhasil memberikan tekstur yang berbeda loh, Lur, pada wafelnya. Rasanya pun jelas, gurih banget. Nah, dipadukan dengan selai stroberi yang manis segar, memberikan sensasi unik yang meleleh di mulut. Jos gandos. Wah, senengnya aku, Lur. Selain bisa punya perusahaan baru, aku juga berhasil membuat inovasi lainnya. Kalian juga jangan berhenti berinovasi ya, Lur, supaya nggak kalah sukses sama aku.